Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adapun hari ini kita akan membahas tentang metode pembelajaran yang sudah Bapak tulis di atas. Namun sebelum memulai ada baiknya kita absen terlebih dahulu. Apakah ada teman-temannya yang berhalangan hadir atau dalam kondisi sakit? Jika ketua kelasnya sudah mengabsen, nanti Bapak absen kembali dari awal ya. Untuk memulai pelajaran yang akan kita bahas hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa sesuai agama yang kita anut masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, adik-adik sekalian. Adapun hal yang kita bahas hari ini adalah tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu merupakan suatu proses yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam penyampaian materi kepada setiap anak didiknya. Dengan adanya cara ini, diharapkan proses kegiatan belajar mengajar itu bisa berjalan dengan baik. Dengan cara tepat, dapat membuat murid tidak gampang merasa jenuh dan bosan. Jadi pada prinsipnya, ketika kita melakukan metode pembelajaran, itu bagaimana caranya semua itu sistemnya terkoordinir, sistematis, dan tidak menimbulkan rasa jenuh bagi anak didiknya. Kita dituntut untuk lebih aktif dalam mengelola kelas. Adapun metode pembelajaran ini itu dibagi 9. Kita akan mengupasnya satu-satu. Setiap sesi, setiap poin yang disampaikan nanti, semoga adik-adik bisa lebih aktif untuk bertanya agar kita semua dapat memahami lebih jelas. Baik. Yang pertama adalah metode ceramah. Hal ini sudah lumrah dilakukan di beberapa sekolah, baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Biasanya juga digunakan oleh kegiatan acara di dalam gedung yang audiensnya juga banyak, seperti itu. Ceramah itu yang dilakukan adalah secara lisan, diaplikasikan secara lisan. Ini di setiap kelas sekolah di seluruh dunia itu salah satunya menggunakan metode ceramah. Dan saat ini saya juga sedang mengaplikasikan hal itu. Mungkin adik-adik semua sudah paham hal yang ini. Poin yang kedua adalah tentang metode diskusi. Metode diskusi itu merupakan pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih, mengutamakan interaksi antara individu. Jadi masing-masing individu itu melakukan interaksi, tanya jawab, memecahkan, yang tujuannya adalah untuk memecahkan suatu masalah. Itu kalau biasanya kita aplikasikan dalam hal tanya jawab, seperti guru menanya ke anak didiknya atau murid bertanya ke murid yang lain. Itu adalah salah satu bentuk metode diskusi. Yang selanjutnya adalah metode tanya jawab. Ini tidak beda dengan metode diskusi yang sudah saya jabarkan. Hanya dalam metode diskusi ini adalah menyampaikan suatu informasi dilakukan melalui interaksi antara guru dan murid dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak didiknya.
untuk melihat sejauh mana peserta didik sudah memahami materi yang sudah diberikan oleh pendidiknya atau gurunya. Contoh, saya nanti akan bertanya kepada adik-adik sekalian, siapa yang belum paham dari ketiga poin ini? Siapa yang belum paham, disilahkan untuk bertanya. Ini adalah salah satu contoh metode tanya jawab. Seperti itu. Jadi mungkin adik-adik semua paham dan mampu mengaplikasikannya. Selanjutnya kita masuk ke poin 4, yaitu metode demonstrasi. Metode ini biasanya menggunakan alat, benda-benda, atau bahan-bahan khusus. Bahan-bahan khusus yang memberikan gambaran yang nyata tentang apa yang dibahas. Biasa dilakukan dalam hal penelitian atau percobaan. Ini biasanya kita temukan dalam pembelajaran terkait kesehatan, terkait tentang kimia atau soal-soal fisika. Itu yang mengaplikasikan alat bahan tertentu untuk menemukan satu temuan yang bisa dimanfaatkan. Selanjutnya kita masuk di metode latihan. Metode latihan ini dapat digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran atau informasi melalui banyak latihan. Metode ini melatih keterampilan fisik serta mental peserta didik. Contoh, saya sebagai pendidik itu nanti akan memberikan soal-soal kepada adik-adik sebagai peserta didik tentang apa yang telah saya sampaikan ini. Nanti saya akan memberikan soal, adik-adik bisa menjawab, mencari jawabannya, atau mencari informasi, referensi dari hal-hal yang lain, bisa secara googling atau menggunakan media yang ada. Saat ini sudah banyak media yang bisa kita pergunakan untuk mencari informasi. Dan itu adalah salah satu metode, termasuk salah satu metode latihan. Yang selanjutnya adalah terkait tentang metode perancangan. Metode perancangan ini dilaksanakan dengan memberikan tugas pada setiap murid. Tugas yang diberikan guru adalah untuk merancang sebuah proyek yang akan diteliti sebagai objek kegiatan. Biasanya hal ini dilakukan dengan tujuan agar murid bisa menciptakan atau menghadirkan hal-hal yang baru. Contoh, dalam hal temuan atau dalam ilmu fisika, mengaplikasikan ramuan yang A dengan ramuan B, terus menghasilkan temuan yang C. Seperti itu. Selanjutnya adalah tentang metode percobaan. Metode percobaan itu memberikan kesempatan kepada murid untuk mengerjakan suatu percobaan. Bisa dilakukan individu, bisa juga dilakukan berkelompok. Untuk mengerjakannya juga dibutuhkan beberapa kali dengan menggunakan alat dan tempat yang khusus. Ini tidak jauh berbeda dengan poin keempat tadi yang kita bahas, yaitu poin tentang metode demonstrasi. Selanjutnya adalah metode pembelajaran jigsaw. Ini yang agak menarik. Dalam metode ini, pembelajaran dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 4 atau lebih dalam satu kelompok, 4 orang atau lebih dalam satu kelompok. Jadi ada beberapa kelompok yang akan dibagi, dan setiap kelompok itu menerima materi yang berbeda. Setelah mereka mempelajari, memahami materi
A, selanjutnya mereka memberikan informasi ke kelompok B untuk menginformasikan materi yang sudah mereka pahami dan memberikan informasi tersebut ke kelompok selanjutnya. Begitu juga kelompok yang lain. Setelah mereka memahami materi yang telah mereka diberikan, itu nanti akan pindah ke kelompok lain untuk memberikan informasi atau memberikan materi yang mereka pahami ke kelompok yang lain. Tujuannya adalah agar semua kelompok itu memahami semua materi yang diberikan oleh seorang guru. Oke, selanjutnya kita membahas tentang metode mengajar bergu. Metode ini dilakukan dengan guru yang berjumlah lebih dari 1. Nah, setiap guru juga nantinya akan mendapat tugas masing-masing yang telah diberikan. Metode ini ada 2 macam, berbentuk lisan dan tulisan. Baik, sejauh ini apakah ada pertanyaan atau yang masih belum paham dari adik-adik sekalian? Jika masih belum ada yang dipahami, mungkin kita bisa saling tanya jawab. Di sini yang sudah kita jelaskan tadi adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, latihan, perancangan, percobaan, pembelajaran diksau, dan metode mengajar bergu. Apa ada yang ditanyakan? Yang di belakang, silahkan. Apa yang ingin ditanyakan? Oh ya, terkait tentang tanya jawab ya. Metode tanya jawab itu biasanya dilakukan oleh guru. Guru memberikan pertanyaan kepada anak didiknya. Itu nanti terjadi tanya jawab. Jadi untuk merangsang juga tentang materi sejauh mana anak didik itu sudah memahami materi yang sudah guru berikan. Mungkin itu yang sudah saya sampaikan tadi. Apa ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, semoga apa yang kita pelajari hari ini setidaknya bisa kita pahami sedikit. Tapi saya yakin semua kita akan paham, karena ini adalah dasar dari metode pembelajaran yang banyak ya. Jadi saya harap semua kita memahami semua. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya persingkat saja pertemuan hari ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas materi-materi yang lain. Mungkin saat ini demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.